Oke, selamat pagi saya ucapkan, atau selamat siang, atau selamat malam. Tergantung Anda mendengarkan ini pada waktu apa, tapi apapun waktunya, salam damai sejahtera, salam Maranatha kepada segenap pendengar mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Anda masih bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao. Saya adalah gembala sidang dari GBIA Grafe, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grafe, dan hari ini bersama dengan saya, mari kita akan mempelajari firman Tuhan di dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan kita sudah sampai di dalam kitab Yosua. Ketahuilah bahwa Mutiara Kebenaran kita mempelajari perjanjian lama secara sistematis, satu pasal demi satu pasal. Jadi semuanya kita baca, semuanya kita jelaskan artinya, dan kita mencoba untuk menarik pelajaran-pelajaran yang sangat penting. Ada sebagian orang Kristen yang merasa bahwa kita hanya perlu mempelajari perjanjian baru. Itu adalah suatu posisi yang sangat salah, suatu konsep yang sangat salah, karena segala tulisan yang diilhamkan Allah, seluruh kitab suci itu bermanfaat untuk kita semua. Dan perjanjian lama 3 kali lebih panjang dari perjanjian baru, atau bahkan lebih, mengandung banyak sekali pelajaran yang sangat penting. Bahkan ada banyak konsep dalam perjanjian baru yang perlu dipahami berdasarkan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Oleh karena itu, mari kita memusatkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Dan kita membuka Alkitab bersama. Saya harap Anda punya Alkitab bersama dengan Anda. Kalau Anda bisa membuka Alkitab, silakan. Kita buka bersama dalam Yosua pasalnya yang ke-10. Yosua pasal yang ke-10. Dan tentu kalau Anda mendapat manfaat selama ini dari mendengarkan Mutiara Kebenaran, Anda bisa membagikannya kepada orang lain. Anda bisa memberitahu orang tentang Mutiara Kebenaran ini, dan Mutiara Kebenaran bisa Anda dengarkan dari radio misalnya. Kalau di Jakarta ada radio berita klasik yang memuat atau menayangkan Mutiara Kebenaran. Kalau misalnya Anda di kota-kota lain, barangkali ada radio-radio lain yang juga menayangkan Mutiara Kebenaran. Tapi dimanapun Anda berada, kalau Anda punya koneksi internet, Anda bisa mendengarkan Mutiara Kebenaran melalui podcast, ya, dan app-app yang populer seperti Anchor, Spotify, Google Podcast, lain sebagainya. Anda bisa mendapatkan Mutiara Kebenaran di sana. Dan kalau Anda ingin mendapatkan Mutiara Kebenaran secara permanen, Anda bisa mendapatkan file-filenya dengan cara menghubungi GBIA Graphic. Anda bisa membeli USB drive yang berisikan Mutiara Kebenaran. Oke, mari kita lihat di sini di dalam Yosua pasalnya yang ke-10. Sebelum kita membacanya, dalam membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur bahwa kami punya kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Karena mempelajari firman-Mu berarti kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, betapa indah bahwa kami mendapatkan kehormatan untuk mengenal Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala ilah, Pencipta langit dan bumi, jauh mengatasi kami. Namun, siapakah manusia sehingga Engkau berkenan? Engkau menciptakan kami berdasarkan gambar dan rupa-Mu. Engkau ingin kami bersekutu dengan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk belajar tentang Engkau lebih dan lebih dan lebih dalam lagi. Engkau yang kira tolong supaya kami mengenal Engkau lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, Yosua pasalnya yang ke-10. Suatu pasal yang cukup panjang. Di sini ada 43 ayat ya. Coba kita lihat sekarang ayat 1 dan ayat 2 ya. Atau ayat 1 sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Setelah terdengar oleh Adonizedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya,
Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham raja Hebron, kepada Piriam raja Yarmut, kepada Yafia raja Lakis, dan kepada Debir raja Eglon, mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju, raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis, dan raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Oke, jadi kita melihat Yosua pasal 10 di sini menceritakan tentang konflik selanjutnya antara orang Israel dengan penduduk Kanaan setelah mereka menghadapi tiga tantangan, yaitu pertama Yeriko yang dimenangkan dengan pertolongan Tuhan, kemudian Ai sempat mengalami kekalahan karena ada dosa, ada masalah internal. Jadi itu mengajar kita bahwa dosa membawa kepada kekalahan rohani. Dan kemudian ada Gibeon, Gibeon yang sangat menarik ya. Kita bisa lihat dari sisi positif, kita bisa lihat dari sisi negatif. Dari sisi negatifnya bahwa orang Israel tidak meminta petunjuk Tuhan dan mereka tertipu oleh orang-orang Gibeon. Ya, jadi ini memperlihatkan bagaimana kalau kita tidak mengikuti petunjuk Tuhan, tidak ikut Alkitab, kita mudah sekali tertipu oleh tipu muslihat iblis. Itu sudah kita bahas. Dan iblis adalah pribadi yang menggunakan tipu muslihat. Itu sudah mulai di Taman Eden dan berlangsung sampai sekarang. Dia menggunakan tipu muslihat. Nah, itu dari sisi negatif. Tapi dari sisi positif kita bisa melihat bahwa orang-orang Gibeon adalah orang-orang yang mereka rela untuk tunduk kepada Tuhannya Israel, kepada Israel begitu. Walaupun memang cara yang mereka pakai bukanlah cara yang terbaik, mereka memakai tipu muslihat, tapi kalau kita bandingkan dengan apa yang kita baca di pasal 10, jadi kita bisa melihat kontras, dan dari situ kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan orang Gibeon ini dari sudut pandang tertentu itu keputusan yang tepat gitu dari sudut pandang tertentu. Memang caranya salah, tapi mereka sudah tepat untuk datang menyerah kepada orang Israel, untuk datang meminta istilahnya belas kasihan lah ya dari orang Israel dan Tuhannya Israel. Karena tentunya Gibeon, orang-orang Gibeon ketika mereka menipu orang Israel, tentunya mereka tahu bahwa penipuan mereka kan nggak mungkin bertahan lama ya, artinya pasti segera ketahuan ya. Setelah mereka menipu orang Israel pun langsung akan ketahuan tidak lama setelah itu, dan memang terbukti setelah berapa hari bahkan ketahuan bahwa mereka ternyata tinggal sangat dekat dengan orang Israel. Dan di saat itu mereka tahu bahwa Israel akan sangat marah, dan bisa saja Israel ya ingkar janji dan menyerang mereka dan menghancurkan mereka gitu. Namun mereka sepakat ya, walaupun dengan cara yang salah ya, mestinya mereka dengan tulus saja berkata, kami menyerah ya, kami tidak mau berperang melawan engkau, dan barangkali Tuhan punya cara lain ya untuk menghadapi mereka. Dan cara mereka salah, tapi keputusan mereka untuk datang dan menyerah kepada Israel dan mengandalkan belas kasihan Israel, belas kasihan Tuhannya Israel gitu. Karena itu yang mereka katakan di pasal 9 ayat 9, kami telah mendengar karena nama Tuhan, nama Yehovah Allahmu. Jadi itu sudah keputusan yang tepat. Dan ini kontras ya dengan apa yang dilakukan oleh 5 orang raja yang disebut di sini, rupanya dipimpin oleh Adoni-Zedek raja Yerusalem. Jadi Adoni-Zedek raja Yerusalem mendengar bahwa Ai sudah dikalahkan, Yeriko sudah dikalahkan, dan Gibeon malah menyerah kepada orang Israel. Ayat 2 dikatakan, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu suatu kota yang besar, salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, semua orangnya adalah pahlawan. Nah, ini ayat 2 di sini kembali memberitahu kita bahwa Gibeon menyerah kepada Israel bukan karena mereka kota yang lemah dan lain sebagainya. Mereka adalah kota yang besar, ya, kota yang besar, lebih besar dari Ai, namun mereka menyerah kepada orang Israel benar-benar karena mereka takut kepada Tuhannya Israel. Jadi sudah keputusan yang tepat. Dan kontras dengan tadi itu Adoni-Zedek raja Yerusalem, ya, Adoni-Zedek raja Yerusalem, dan dia memilih untuk melawan,
Dan dia mengumpulkan suatu koalisi, suatu aliansi yang terdiri dari akhirnya 5 raja. Kalau kita lihat daftarnya di ayat 3, jadi ada Adoni-Zedek Raja Yerusalem itu 1, Hoham Raja Hebron 2, Piriam Raja Yarmut 3, Yahfia Raja Lakis 4, dan Debir Raja Eglon 5. Jadi koalisi 5 raja. Dan koalisi 5 raja ini memilih untuk menyerang Gibeon, menyerang Israel. Ya, menyerang Gibeon berarti mereka mau menyerang Israel. Dan saudara kasih Tuhan, ini menggarisbawahi beberapa hal ya, bahwa ingat bahwa raja-raja ini adalah orang-orang Kanaan yang Tuhan sudah kasih mereka lebih dari 400 tahun untuk bertobat. Karena ingat di Kejadian 15 waktu Tuhan kasih tahu Abraham tentang keturunannya, Tuhan sudah bilang bahwa setelah 400 tahun, setelah keturunan yang keempat, baru keturunanmu akan balik. Sebelum itu kedurjanan orang Amori belum genap. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa mereka akan tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Dan Tuhan kasih waktu yang begitu panjang ya sebelum kedurjanaan orang Amori genap katanya. Jadi Tuhan masih kasih mereka kesempatan bertobat sampai titik puncaknya Tuhan sudah habis waktunya begitu, bahwa mereka tidak mau bertobat dan kedurjanaan mereka tambah besar. Baru akhirnya Tuhan memakai orang Israel untuk menghancurkan mereka. Jadi segala tuduhan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu jahat dan sebagainya itu adalah tuduhan orang-orang yang tidak mengerti apa-apa, orang-orang yang picik. Ya, Tuhan telah memberikan mereka waktu yang sangat banyak untuk bertobat, dan buktinya kita bisa lihat Gibeon ketika menyerah kepada Tuhan akhirnya tidak dimusnahkan, yaitu dari sudut pandang satu kota ya, satu negara kecil lah begitu ya, kalau individu kita sudah lihat contohnya Rahab ya, Rahab mewakili individu ya. Kalau misalnya negara kamu tidak mau bertobat pun, sebagai individu Anda bisa bertobat gitu. Dan sebagai satu bangsa, satu negara Anda juga bisa bertobat ya, atau istilah menyerahlah kepada Tuhan. Ya, contohnya adalah Gibeon begitu. Tetapi Adoni-Zedek dan 4 orang temannya yang membuat koalisi 5 negara di sini, mereka tidak mau menyerah kepada Tuhan, tidak mau bertobat kepada Tuhan, sehingga mereka akan dihancurkan. Di sini kita akan lihat nanti. Yang sangat menarik adalah nama Adoni-Zedek sebagai pemimpin di sini. Nama dia sangat keren ya sebenarnya. Adoni-Zedek itu secara literal artinya dalam bahasa Ibrani, Adoni itu artinya tuan atau Tuhan atau Tuhanku ya, Tuhanku kebenaran. Zedek itu artinya kebenaran. Jadi Tuhanku kebenaran atau Tuhan kebenaran. Nama yang sangat keren. Tuhan kebenaran itu kan ya bagus ya. Tetapi kita melihat di sini seperti itulah, itu contoh suatu tipologi juga tentang antikristus. Antikristus akan datang dengan nama Kristus. Antikristus akan datang dengan suatu titel yang keren. Ya, dia akan datang sebagai seorang juru damai katanya. Ya, padahal Yesus Kristus adalah Raja Damai. Jadi dia selalu mencatut nama yang Tuhan pakai. Nah, menarik sekali Adoni-Zedek ya, melambangkan antikristus, memakai nama yang keren Adoni-Zedek begitu, melawan Yosua. Yosua juga adalah tipologi Kristus. Jadi antikristus lawan tipologi antikristus lawan tipologi Kristus. Dan menariknya Adoni-Zedek adalah raja atas Yerusalem. Ya, sedangkan Yosua Kristus adalah raja atas Yerusalem baru. Jadi Yerusalem versus Yerusalem baru. Adoni-Zedek ya, Tuhan kebenaran tapi dipakai dengan salah, dengan palsu oleh antikristus ini, oleh orang yang menentang Tuhan melawan Yosua. Yosua adalah nama Ibrani Yesus itu sama dengan nama Yosua bahkan. Jadi dan mereka menyerang Gibeon. Coba kita lanjut lagi di sini ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Coba kita lihat ya, ayat 6 sampai ayat 8. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, "Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami." Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau." Oke. Ya, tentu ketika Gibeon dibully ini ya, dikerubungin oleh 5 orang raja, ya tentu mereka, ya, walaupun Gibeon adalah kota yang kuat, namun semua raja-raja ini bukan tidak kalah kuat dari Gibeon, dan bahkan mereka ada 5
Dan mereka tentu ketakutan dan mereka segera mengirimkan SOS nih ya. Mengirimkan permintaan bantuan, tolong katanya, tolong. Mereka kirim kepada orang Israel, jangan menarik tanganmu dari hamba-hambamu ini, katanya, bantulah kami. Nah, lalu apa yang Yosua lakukan? Kita baca di ayat 7, Yosua bergerak maju. Dia bergerak maju dari Gilgal, dia kirim pasukan. Ya, dan mengapa dia mengirim pasukan di sini? Nah, ini menunjukkan bahwa Yosua adalah orang yang terhormat. Jadi dia berpegang kepada kata-katanya, dia berpegang kepada janji yang dia sudah sebut kepada orang Gibeon. Dan ini mengajarkan kepada kita, ya, sebagai seorang yang honorable atau terhormat, atau orang Kristen lah intinya, yang sejati, kita harus menghargai kata-kata kita, bukan hanya pakai istilahnya titik koma keliteralannya, memang itu penting, tetapi juga maksud dibalik dari kata-kata itu, maksud dibalik dari janji itu, begitu. Karena bisa saja Yosua berpangku tangan dengan alasan, loh, waktu kita bikin kesepakatan, saya tidak ada bilang mau bantu kamu, saya hanya bilang tidak akan menghancurkan kamu, gitu kan. Nah, sekarang kamu ada masalah, silakan urus sendiri. Jadi bisa saja Yosua menggunakan dalih seperti itu, dan mungkin ya, kalau kita pakai pengacara di pengadilan dan sebagainya, bisa diargumentasikan bahwa ini tidak tidak melanggar begitu, karena namun bukan hanya Tuhan bukan melihat masalah teknikalitas saja. Ya, ini yang saya sebut teknikalitas. Ini kata-katanya tidak ini persis sama seperti ini, atau tapi apa sih inti yang mau disampaikan begitu. Nah, jadi kita harus menangkap intinya, menangkap inti dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan Tuhan memberikan contoh di Matius pasal 5. Saya sudah pernah singgung banyak kali di dalam acara Mutiara Kebenaran. Contohnya ketika Tuhan Yesus melihat hukum-hukum Tuhan. Coba saya ajak kita lihat sebentar deh. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-21 misalnya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Jadi memang ada hukum jangan membunuh. Tetapi apakah ada hukum jangan berkata kafir kepada teman kita? Maksudnya menyerang dengan kata-kata. Nah, tidak tertulis sih begitu. Tapi Tuhan bilang seharusnya dari satu perintah jangan membunuh, kita tahu makna rohaninya apa. Makna rohaninya kita tidak boleh membunuh. Itu apa sih? Membunuh itu kita menyerang, berbuat jahat kepada seseorang begitu. Yang tanpa alasan gitu kan. Karena membunuh yang diperbolehkan oleh Tuhan ya tentu ada. Ya misalnya menghukum mati penjahat, ya itu boleh gitu ya. Namun misalnya ada teman kita nggak suka sama dia, kita bunuh dia, ya itu tidak boleh. Tapi bukan hanya sekedar tidak boleh membunuh, kita bahkan tidak boleh melukai dia. Bahkan dengan kata-kata pun tidak boleh, Tuhan bilang. Karena mungkin kita menggunakan kata-kata itu kan sangat ringan ya. Tapi apakah benar ringan? Kadang-kadang kata-kata lebih menusuk bahkan daripada kita pukulin dia misalnya kan. Jadi kita tidak boleh menyerang atau berbuat jahat lah kepada sesama kita, melukai dia. Tentu tingkat paling parahnya adalah membunuh. Jadi percuma kalau ada orang bilang, nah ini tipe orang yang misalnya dia hanya menggunakan teknikalitas di dalam Alkitab atau apapun dalam perjanjian apapun. Misalnya dia sentil temennya, dia sentil-sentil. Misalnya ada orang iseng kan, dia sentil-sentil. Kan Alkitab nggak ada bilang nggak boleh menyentil orang katanya. Gitu. Atau dia jewer-jewer orang gitu. Kan Alkitab nggak ada bilang, nggak ada tuh kata jewer dalam Alkitab. Nah itu gagal untuk memahami maksud Tuhan. Dia menggunakan teknikalitas. Dan kita tidak boleh seperti itu. Ya kita harus tahu sebenarnya apa sih maksud Tuhan. Dan itu kita bisa baca terus ya. Misalnya di ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Apa itu berzina? Berzina itu kan kamu sudah punya suami atau istri, ya. Lalu kamu intim dengan orang lain, begitu. Intim dengan yang bukan suami atau istri kamu, itu berzina. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di 28? Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Jadi Tuhan bilang berzina itu bukan hanya tindakan fisiknya, memang itu adalah
sudah paling paling ultimate ya. Anda misalnya bersetubuh dengan pelacur atau dengan orang yang bukan suami atau istrimu, itu berzina secara fisik. Namun itu dimulai dari hati, dan mestinya hati kita itu terpaut kepada pasangan kita. Karena apa? Dalam pernikahan dikatakan seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Dan seharusnya ya istrinya kasih kita, kemudian keintiman kita ya. Dan keintiman itu bukan hanya fisik, Saudara. Ada keintiman emosional, keintiman hati ya, di mana kita saling memahami antara suami dan istri, dan saling mencurahkan hidup kita satu dengan yang lain. Itu keintiman yang sesungguhnya, yang tentunya juga dipermanis lagi dengan keintiman fisik. Namun Tuhan menganggap itu sudah suatu pelanggaran ketika apa? Ketika kita membuang ya keintiman emosional kita kepada pihak lain. Seorang laki-laki yang memandang seorang perempuan serta menginginkannya, artinya dalam hatinya dia sudah berpikir tentang seorang wanita secara seksual, begitu. Berpikir tentang seorang wanita yang bukan istrinya, dan ya ini tentu berlaku juga bagi seorang wanita terhadap laki-laki ya. Jadi Tuhan kasih contoh laki-laki di sini. Atau seorang perempuan berpikir tentang seorang suami yang bukan suaminya, tapi dia berpikir tentang orang itu, menginginkan dia sebagai secara seksual, begitu. Dan itu sudah salah, saudara kasih Tuhan. Dan jadi kita tidak bisa menggunakan nggak ada tuh. Coba perhatikan di seluruh hukum Taurat kan nggak ada perintah janganlah memandang seorang wanita dan menginginkannya, gitu kan. Walaupun sebenarnya ada juga sih katanya di hukum ke-10 kan, janganlah mengingini istri sesamamu. Ya, tapi nanti bisa juga ditarik, itu kan istri sesama. Kalau yang bukan istri, misalnya masih gadis, boleh dong. Ya, itu juga sudah gagal untuk isinya memahami apa maksud Tuhan. Jadi sekali lagi kita harus menjadi orang-orang yang ya, honorable, terhormat. Kita tidak hanya menggunakan teknikalitas. Kan kata-katanya tidak ngomong persis seperti itu. Misalnya kita berdalih gitu ya. Yosua bisa berdalih, kan waktu itu kita bikin perjanjian, saya tidak menyerang kamu, saya nggak urus kamu diserang orang lain. Tetapi terkandung di dalam perjanjian itu adalah Gibeon sekarang menjadi aliansi dengan Israel dan menjadi hambanya Israel. Jadi Israel punya semacam beban moral, begitu, beban moral di situ untuk menolong Gibeon. Ini sudah teman kamu, sekutu kamu. Dan Yosua melakukan hal yang terhormat di sini, hal yang benar. Dia memutuskan untuk menyerang, dan ya kita juga harus berlaku seperti itu. Ada banyak sekali orang hari ini yang dia bikin janji, ya lalu kemudian mencoba menggunakan teknikalitas atau permainan kata-kata bahwa kata-kata saya nggak persis seperti itu. Padahal semangat atau inti dari janji dia itu sebenarnya iya begitu. Ya, tapi dia menggunakan teknikalitas. Nah itu kita tidak boleh seperti itu. Lagi pula, saudara kasih Tuhan, Anda bisa membayangkan kalau misalnya Yosua tidak mau menolong Gibeon, maka siapa lagi yang bakal berani untuk bergabung dengan Israel, yang menjadi aliansi Israel. Dan mungkin itulah tujuan dari Adoni-Zedek memerangi Gibeon. Dia mau membuat tidak ada orang lain yang berani beraliansi dengan Israel, karena yang beraliansi dengan Israel akan diserang oleh semua raja-raja yang lain. Jadi kalau Yosua tidak menolong Gibeon, ya tidak ada lagi yang akan mau beraliansi dengan Israel atau menyerah kepada Israel, menyerah kepada Tuhannya Israel. Oleh karena itu Yosua harus bergerak yang memperlihatkan bahwa Israel adalah bangsa yang terhormat, bangsa yang dipimpin oleh Jehovah, yang adalah Allah yang maha benar, begitu. Dan kita harus berpikir apakah tindakan kita mencerminkan Allah kita, yang mencerminkan Allah kita yang benar, Yehova, Yesus Kristus. Kita harus bertindak dengan terhormat. Lagi pula ini juga suatu kesempatan yang baik untuk berperang dengan raja-raja ini. Mereka keluar dari kota-kota mereka kan. Keluar dari kota-kota mereka. Dan ini kesempatan bagus untuk menghancurkan mereka. Dan di ayat 8, Tuhan kembali menguatkan Yosua, janganlah takut pada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Dan ya sangat indah bahwa Tuhan terus menguatkan Yosua, dan kita pun ya perlu terus dikuatkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu membaca Alkitab setiap hari, saudara kasih Tuhan. Setiap hari kita dan Paulus bilang apa di Efesus 6? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah itu. Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Setiap hari kita pakai perisai iman, pedang roh, dan lain sebagainya. Karena setiap hari kita
berperang secara rohani tentunya. Ya, ada godaan, kita bisa melawannya, kita perlu dikuatkan terus. Oke, kita lanjut lagi ayat 9 ayat 9 sampai ayat 15. Coba kita lihat di sini ya. Ayat 9 sampai 15. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke, ini adalah salah satu perikop yang sangat luar biasa dalam Alkitab dan salah satu perikop puncak di dalam kitab Yosua ya, salah satu mukjizat yang luar biasa yang terjadi. Ada banyak mukjizat di kitab Yosua, yang mengalahkan Yeriko itu mukjizat, menyeberangi sungai Yordan mukjizat. Tapi ini salah satu mukjizat puncak yang terjadi yang sangat luar biasa dan tidak pernah terulang kembali. Dan sebelum kita masuk, kita lihat dulu Yosua menyerang mereka setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Jadi mereka melakukan suatu surprise attack ya, atau serangan tiba-tiba. Jadi pasukan koalisi 5 raja ini sudah berkumpul, mereka siap menyerang Gibeon. Namun Yosua bergerak semalam-malaman, dan ini memperlihatkan sekali lagi suatu prinsip bahwa Tuhan memang akan menyerahkan musuh-musuh kita. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Bukan berarti kita diam-diam saja, kita tetap harus melakukan porsi kita. Ya, kalau Yosua diam-diam aja di rumah, ongkang-ongkang kaki, ya tentu nggak akan bisa gitu ya. Jadi Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita misalnya, tapi ya kita perlu pergi keluar bekerja gitu. Ya, Tuhan akan mendatangkan misalnya dalam gereja misalnya ya orang-orang yang cinta kebenaran, namun ya kita perlu keluar menginjil misalnya. Jadi orang Israel perlu keluar, dan mereka semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal ke Gibeon, diperkirakan sekitar 20-an mil katanya ya, saya pernah baca 20-an mil. Jadi kalau kilometer itu ya berapa ya, 30-an kilometer ya, mungkin 30 sampai 40 kilometer. Ya lumayan jauh, lumayan jauh, dan semalam-malaman katanya pasukan Israel bergerak. Wow ya. Ya memang kalau 30-an kilometer ya perlu waktu beberapa jam ya, cukup lama ya. Mereka bergerak di situ, dan akhirnya ketika datang pagi hari terjadi pertempuran besar, dan tentu ya karena orang Israel dibantu oleh Tuhan, mereka mengalahkan koalisi Adonizedek ini. Dikatakan di ayat 10 memukul mereka mundur. Ya, tapi luar biasa bagaimana Tuhan dan orang Israel di sini bekerja sama ya. Orang Israel ya istilahnya menghancurkan dan Tuhan menolong ya. Dan ya, hari ini kita tidak perang secara fisik begitu, tapi kita juga tetap bekerja sama dengan Tuhan. Paulus berkata di dalam surat 2 Korintus atau 1 Korintus bahwa mereka adalah teman sekerja Allah ya, teman sekerja Tuhan di 2 Korintus kalau saya tidak salah. Coba saya carikan di 1 Korintus yang benar ya, 1 Korintus pasal 3 dikatakan ayat 9, 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kami adalah kawan sekerja Allah. Jadi hari ini pun kita bisa seperti orang Israel. Kita bisa bekerja bersama dengan Tuhan. Sebagaimana orang Israel bertempur bersama dengan Tuhan. Jadi kita melihat orang Israel berperang, tapi Tuhan bekerja. Dan bahkan dikatakan kalau bukan Tuhan tentu tidak mungkin ya. Bahkan kekuatan orang Israel pun dari Tuhan. Namun
apa yang dikatakan? Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar. Jadi hujan batu, saudara kasih Tuhan. Hujan batu, dan yang mati karena hujan batu itu lebih banyak daripada yang mati oleh karena Israel. Lalu kita melihat di sini yang luar biasa adalah di ayat 12 ya, suatu mukjizat yaitu matahari berhenti. Dan kenapa Yosua di sini katakan berbicara kepada Tuhan? Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Pertama kita melihat dulu kenapa diperlukan mukjizat ini. Jadi Israel sedang menang dan pasukan Adonizedek ini tercerai-berai, kaburlah intinya, mereka sudah kabur. Dan kalau orang kabur itu kan tentu lari kemana-mana ya. Dan itu Israel sudah menang. Namun Yosua tidak puas dengan kemenangan ini. Artinya dia mau kemenangan yang menyeluruh. Dan ini penting juga bagi kita untuk menjadi pelajaran ya. Jangan puas dengan satu kemenangan. Ya, misalnya Anda berhasil misalnya dalam pergumulan kita melawan dosa. Lalu Anda berhasil satu kali Anda melawan godaan. Anda senang, puji syukur. Ya, tapi jangan puas sampai di sana. Cabut sampai ke akar-akarnya. Ya, cabut sampai ke akar-akarnya. Dan hilangkan segala godaan. Ya, dan jadi jangan sampai Anda begini. Anda menang sekali melawan dosa, wah Anda sudah senang. Lalu Anda menurunkan kesigapan Anda. Sehingga berikutnya nanti jatuh lagi ya. Jadi nanti menang kalah karena Anda tidak mengejar kemenangan yang total. Nah, tidak demikian dengan Yosua. Yosua dia tahu, wah ini kalau orang-orang ini jadi masih banyak, walaupun kan pasukannya banyak sekali, pasukan musuh. Walaupun sudah mati begitu banyak, namun yang lari tersebar-sebar ini, kalau mereka bisa balik ke kota mereka, berarti kota-kota mereka itu akan ada ini lagi, ada tentara lagi begitu, ada defender, ada orang-orang yang bertahan lagi. Dan ingat bahwa untuk merebut kota berkubu itu sulit ya. Selama masih ada sedikit saja ini orang yang bisa bertahan di dalamnya, prajurit bertahan, sedikit orang di balik tembok itu bisa menangkal begitu banyak orang yang ingin mencoba masuk. Ya, oleh karena itu Yosua merasa sangat penting untuk kemenangan Israel bahwa sebanyak mungkin orang yang lari ini harus dimatikan. Ya, harus dimatikan sebelum mereka bisa sampai kepada kota-kota mereka, sebelum mereka bisa lari ke sana. Nah, permasalahannya adalah sebentar lagi malam, mungkin waktu itu sudah mulai sore, mereka sudah bertempur lama, dan pada malam hari akan sangat sulit bagi orang Israel untuk mencari, karena dalam kegelapan malam susah untuk mencari dan mengejar orang-orang yang sedang lari ini gitu. Dan Yosua minta secara khusus kepada Tuhan, Tuhan, tolong, nanya ya, matahari berhenti. Wow, luar biasa. Matahari berhenti katanya. Dan dia berkata, matahari berhentilah dari Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Yosua ini, sehingga matahari dan bulan tidak bergerak katanya. Dan ini suatu mukjizat yang luar biasa. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya mukjizat ini terjadi? Ya, saya tidak tahu persisnya, tapi yang penting ini terjadi. Dan kita bisa berkata, bisa jadi Tuhan menghentikan rotasi bumi. Ya, rotasi bumi. Nah, ada orang yang menyerang Alkitab dengan berkata, wah ini Alkitab salah ini. Tanya ya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang berotasi, makanya matahari terlihat bergerak. Jadi salah ketika Yosua bilang matahari berhenti di atas Gibeon, kau bulan di atas Ayalon. Terjadi kesalahan saintifik, kesalahan ilmiah. Kita bilang, itu nonsens. Mengapa? Karena kita sedang berbicara mengenai bahasa fenomena. Hari ini pun, ilmuwan yang paling nerdy sekalipun, yang paling saklek pun, dia tidak ada masalah dengan berkata, misalnya dia pergi liburan sama keluarganya, ayo kita lihat matahari terbenam, ayo kita lihat matahari terbit. Nggak ada masalah walaupun dia ilmuwan begitu. Karena apa? Dari sudut pandang bumi, matahari sepertinya terbenam begitu, sepertinya terbit begitu. Nggak masalah bahwa yang mana yang bergerak begitu kan. Jadi ini bahasa fenomena, tidak ada masalah sama sekali. Jadi matahari berhentilah dari Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon, dikatakan di sini. Dan ya, Tuhan melakukannya dengan cara apa? Kita tidak tahu persisnya. Mungkin rotasi bumi berhenti,
Ya, dan Tuhan mampu melakukan itu. Ada yang berkata bahwa bukan hanya rotasi bumi yang harus berhenti, semua rotasi di tata surya harus ikut berhenti katanya. Ya, bisa jadi, kita tidak tahu. Tapi yang jelas matahari berhenti dan Tuhan memberikan waktu bagi orang Israel untuk berperang dan untuk mengadakan kekalahan yang begitu besar kepada pasukan Adoni Zedek di sini. Yang luar biasanya adalah Tuhan menggunakan apa tadi? Hujan batu, matahari, dan bulan berperang melawan orang-orang Kanaan ini. Dan orang-orang Kanaan ini adalah para penyembah berhala. Di antara berhala-berhala yang mereka sembah, banyak di antaranya berhubungan dengan alam. Ya. Misalnya mereka menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah dewa-dewi cuaca, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sengaja menggunakan ini semua bahkan untuk melawan mereka. Jadi ini mirip yang di Mesir ya, di mana Tuhan menggunakan berbagai fenomena alam juga, ya, misalnya sungai Nil menjadi darah, ada kodok dan lain sebagainya, yang masing-masingnya adalah serangan terhadap ilah-ilah Mesir. Ya, demikian juga kita melihat di sini orang Kanaan yang menyembah berhala-berhala ini, ya, mereka merasakan bahwa Tuhan ternyata berkuasa atas semuanya, dan ilah-ilah yang mereka sembah, yang katanya dewa matahari, katanya dewa cuaca atau lain sebagainya, tidak ada yang mampu menolong mereka. Dan ini sangat menarik sekali bahwa hari ini di zaman modern abad 21 ini, dunia sekarang ya masih banyak berhala, saudara-saudara. Mungkin bukan berhala dalam bentuk misalnya patung lagi gitu ya, walaupun ada juga, masih ada yang seperti itu, bukan tidak ada ya, tapi berhala-berhala lain ya. Dan berhala cuaca ada nggak? Oh, ada berhala. Jadi gerakan environmental radikalis ya, radical environmentalism. Jadi pencinta lingkungan yang radikal ya, yang radikal, dan mereka menyembah bumi sebenarnya. Ya, mereka menyembah bumi karena argumen-argumen mereka sudah gila sudah sama Tuhan ya. Mereka berkata bahwa mereka menyebut bumi Gaia, yaitu menjadi salah satu dewi juga kan, Dewi Gaia. Dan mereka mengatakan bahwa manusia itu seperti virus. Jadi manusia seperti virus di atas muka bumi ini. Bahkan banyak yang radikal-radikal bahkan mempromosikan misalnya antinatalisme. Jadi jangan punya bayi lagi, ya manusia harus dikurangin, harus mati banyak nggak apa-apa biar bumi balik lagi ke nature katanya ya, dan sebagainya. Nah, itu suatu konsep yang sangat salah. Di mana sebenarnya manusia di Tuhan taruh sebagai tuan yang berkuasa atas bumi ya. Kita bukan virus di bumi ini, kita adalah tuannya sebenarnya. Nah, memang manusia sudah jatuh dalam dosa sehingga manusia banyak yang jahat ya. Namun justru orang Kristen yang sejati adalah orang yang akan mengurus dunia dengan baik. Kenapa? Dunia ini adalah tanah milik kita begitu. Dunia ini adalah Tuhan berikan di bawah kuasa kita, dan seharusnya kita melakukannya ya. Dan tapi mereka pikirkan adalah global warming ya, lain sebagainya. Dan orang Kristen kita mau menjaga lingkungan ya, tapi kita tidak usah terobsesi dengan itu. Kita tahu bahwa yang lebih penting adalah menjangkau jiwa-jiwa manusia. Dan kadang-kadang Tuhan bisa memakai ya, berbagai hal-hal natural untuk menghukum manusia. Ya, jadi itu Tuhan bisa pakai dengan tidak ada hujan, Tuhan bisa pakai dengan adanya hujan, Tuhan bisa pakai dengan panas terik, Tuhan bisa pakai dengan macam-macam. Jadi orang-orang ini salah fokus. Mereka bukan fokus ke bertobat kepada Tuhan, mereka malah berfokus ke gejala-gejalanya. Wah, dunia kita lingkungan tambah parah dan lain sebagainya ya, ada gempa bumi lah, ada apalah, dan mereka bukan berpikir bahwa justru saya harus memiliki hubungan yang benar dengan Sang Pencipta gitu, bukan. Mereka malah tambah jauh dari Tuhan ya, dan tidak masuk kepada solusinya sebenarnya gitu. Oke, dan satu hal lagi yang sangat menarik adalah mungkin ada yang berkata, kok Tuhan mau demi satu orang manusia, demi satu orang Yosua di sini istilahnya menggerakkan langit dan bumi lah gitu, sampai mengintervensi di dalam pergerakan bumi, pergerakan tata surya. Tapi itulah kenyataannya ya, Tuhan mengasihi manusia. Dan saya ingin katakan demikian, bumi adalah pusat perhatian Tuhan. Bumi pusat perhatian Tuhan. Dan ada sebagian orang yang mau menggunakan perikop ini untuk mengajarkan geosentrisitas. Apa itu geosentrisitas? Jadi ada sebagian orang percaya bahwa bumi tidak bergerak,
tidak berputar, tidak bergerak, dan semua matahari, bulan, bintang itulah yang bergerak mengelilingi bumi, dan mereka menggunakan perikop ini untuk mendukung mereka. Tapi saya ingin berkata bahwa uh, geosentrisitas sebagai uh, secara fisik ya itu tidak diharuskan oleh Alkitab, tidak diharuskan oleh Alkitab. Karena jelas ini bahasa fenomena. Karena dikatakan matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Jadi ini dari sudut pandang Yosua tentunya. Jadi dari sudut pandang Yosua matahari berhenti di atas Gibeon. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang berdiri di tempat lain, katakanlah nggak usah jauh-jauh. Orang yang ada di Gibeon atau di Yerusalem atau mungkin di Mesir, dia akan lihat matahari berhentinya di tempat yang lain begitu. Karena dari sudut pandang Yosua, tempat dia berdiri, dia melihat matahari berhenti di atas Gibeon gitu. Jadi ini bahasa fenomena, ini sangat jelas sekali. Jadi Alkitab tidak mengharuskan ya, geosentrisitas secara fisik, namun Alkitab memang mengajarkan bahwa bumi adalah pusat perhatian Tuhan secara rohani. Ya, pusat perhatian Tuhan secara rohani, dan Tuhan peduli dengan kita, bahkan bukan hanya Tuhan rela menghentikan bumi, menghentikan tata surya demi manusia. Tuhan bahkan melakukan yang lebih hebat lagi. Tuhan rela mengutus anaknya yang tunggal, Sang Putra, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi manusia. Wow, itu jauh lebih luar biasa daripada menghentikan matahari, yaitu datangnya Yesus Kristus di atas dunia. Dan pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah menerima Dia? Sudahkah Anda punya hubungan dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus itu? Oke, kita akan lanjutkan sekarang. Masih panjang ya ayat pasal ini, tapi memang kebanyakan sudah kita bahas poin-poinnya. Namun masih ada pelajaran-pelajaran di ayat-ayat selanjutnya. Kita baca dulu ayat 16 sampai ayat 25. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian, kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu dan tempatkanlah di sana orang untuk penjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian, kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Oke, jadi kita melihat di sini apa nasib kelima raja yang membuat keputusan untuk menyerang Gibeon, untuk melawan Israel, untuk tidak mau menyerah. Ya, mereka kalah, mereka sembunyi di gua-gua Makeda, dan Yosua berkata, gulingkan batu menutupi mereka. Saya jadi teringat ya, seorang komentator pernah menarik paralel dengan di kitab Wahyu, katanya pada saat itu ya Yosua bukan Yosua tapi Yesus Kristus. Nah, kalau ini kan Yosua, ingat Yosua adalah tipologi Yesus Kristus, dan Yesus Kristus di kitab Wahyu menyatakan murkanya, hari murka anak domba telah tiba, katanya. Dan apa yang dilakukan orang-orang besar di situ, berkata kepada gua-gua dan kepada gunung, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami dari hadapan tahta Allah, dari hadapan murka anak domba itu. Jadi di kitab Wahyu orang-orang besar akan lari sembunyi di gua-gua di sini, dan ini sama di sini ya. Tapi Yosua tidak senang secara berlebihan, dia tetap mau intinya menghancurkan pasukan mereka. Ini yang sesuai dengan kita katakan tadi. Kalau Anda mendapatkan kemenangan, jangan berhenti. Kejar terus sampai dapatkan kemenangan yang total begitu ya. Dan akhirnya benar,
karena pertolongan Tuhan. Ayat 20, mereka menimbulkan kekalahan yang sangat besar, dan yang berhasil lolos masuk kembali ke kota hanya sangat sedikit saja, beberapa orang. Dan kalau sangat sedikit, maka mereka tidak bisa mempertahankan kota itu secara efektif. Jadi apa yang peperangan yang dilakukan Israel ini sangat-sangat berhasil di sini. Akhirnya setelah selesai, mereka balik lagi ke gua-gua itu. Dikeluarkanlah kelima orang raja ini, dibawa, dan Yosua memakai kesempatan ini untuk menguatkan orang Israel, menguatkan para panglima di bawah dia. Dan dia suruh mereka untuk menaruh kaki mereka ke tengkuk raja-raja ini. Dan kita bilang, kenapa ini perlu dilakukan? Apakah ini hanya sekedar untuk mempermalukan raja-raja ini? Saya rasa bukan. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati orang Israel. Ingat, 40 tahun yang lalu atau 38 tahun yang lalu, satu generasi Israel terlalu takut untuk masuk ke dalam Kanaan. 10 orang pengintai, ya, dan Yosua tentu sangat ingat karena dia salah satu pengintainya juga, walaupun bukan yang ke-10, dia adalah yang 2 pengintai yang berkata positif, tapi 10 pengintai berkata, mereka raksasa, mereka jauh lebih kuat dari kita, kita seperti belalang. Dan rasa takut itu mungkin masih ada sedikit-sedikit tersisa pada orang Israel, sehingga Yosua bilang, coba lihat, ini raja-raja yang ditakuti oleh bapak-bapak kalian. Ini raja-raja yang ditakuti sehingga orang Israel 38 tahun ya di padang gurun muter-muter. Sekarang mereka ada di sini, taruh kakimu di tengkuk mereka. Dan ini menguatkan mereka dan membuat mereka yakin bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Dan kita sudah baca banyak kali Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hatimu. Dan kini giliran Yosua yang berkata di ayat 25 kepada orang-orang di bawahnya, janganlah takut, janganlah tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan ini memberitahu kita bahwa memang demikian, kalau kita sudah dikuatkan oleh Tuhan, giliran kita menguatkan orang lain. Ya, Anda yang sudah dapat berkat dari Tuhan, berkati orang lain. Anda yang sudah diajar oleh Tuhan, ajar orang lain. Dikuatkan oleh Tuhan, kuatkan orang lain. Oke, lanjut ayat 26. Dari sini ayat 26. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang, dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua, mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Ya, jadi mereka dibunuh, digantung pada tiang, dan akhirnya setelah matahari terbenam diturunkan. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan di kitab Ulangan. Kita sudah pernah bahas juga di kitab Ulangan bahwa orang yang digantung tidak boleh lewat malam, tidak boleh lewat sehari, Tuhan bilang ya, karena terkutuklah orang yang digantung di atas kayu atau di atas pohon gitu. Ya, jadi Yosua tetap berhati-hati untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan pada dia. Kuatkan teguhkan hatimu. Di pasal 1 kan, hanya turutilah segenap perkataan firman Tuhan. Jadi kunci kemenangan adalah ikut firman Tuhan, ikut firman Tuhan. Dan di dalam kemenangan kita pun jangan kita lalu berpikir, saya sudah menang, saya boleh tidak ikut firman Tuhan. Jangan kita berpikir seperti itu. Dan lanjut lagi ayat 28. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang, juga rajanya. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libna, lalu memerangi Libna, dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Lakis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis. Tapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya.
dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka, tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng, gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernafas seperti yang diperintahkan Tuhan Allah mereka. Yosua menewaskan mereka dari Kadesh Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Oke, jadi kita baca sampai finish pasal ini. Dan yang digambarkan di ayat-ayat yang tadi kita baca adalah peperangan merebut satu kota demi satu kota. Ada Makeda, kemudian Libna, kemudian Lakish, habis itu Gezer, ya, Eglon, Hebron, Debir, ya, kemudian semua daerah. Dan ini adalah kota-kota di wilayah selatan Kanaan. Jadi ingat bahwa orang Israel menyeberangi sungai Yordan, langsung ketemu Yeriko. Yeriko itu di tengah. Lalu mereka kalahkan Ai, masih di tengah. Dan habis itu mereka mengalahkan bagian selatan. Jadi kalau kita baca tadi di akhir, dari Kadesh Barnea. Kadesh Barnea itu daerah selatan, ya. Jadi mereka mengalahkan wilayah selatan. Nah, nanti wilayah utara akan kita lihat di pasal 11. Tapi yang penting adalah kita melihat pertempuran dilakukan satu kota demi satu kota. Dan walaupun dituliskan dalam satu pasal, tentunya ini memakan waktu, ya, memakan waktu mungkin beberapa bulan. Mereka mengalahkan, mereka bergerak dari satu kota ke kota lain, ke kota lain. Dan ini menggambarkan peperangan kita secara rohani juga, ya. Tidak semua pertempuran kita terjadi dalam satu hari, namun kita harus bergerak, ya, dari satu pertempuran ke pertempuran lain. Dan setiap pertempuran kita harus mengandalkan Tuhan, karena sekali lagi di akhir pasal ini disimpulkan mengapa Israel bisa menang, yaitu karena Tuhan Allah Israel berperang melawan mereka. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Ini adalah suatu moto yang sangat benar sekali. Oleh karena itu, hadapilah pertempuranmu sehari demi sehari. Hadapilah pertempuran rohani yang Anda akan hadapi, ya, dan lakukan itu, ya. Bergantunglah sama Tuhan hari lepas hari, dan Anda akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Dan setelah semua itu, Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Ya, Gilgal adalah tempat awal mereka. Kita ingat di Gilgal mereka disunat, mereka merayakan Paskah. Jadi ini mengajarkan kita harus kembali ke kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan. Ya, setelah kita melakukan semuanya, kembali kepada kasih yang mula-mula. Oke, dan sebelum kita menutup, saya ingin kembali ke satu hal yang kadang-kadang ditanya oleh orang, yaitu di Yosua 10 ayat 13, yaitu ada kata-kata di situ, bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Nah, ada orang bertanya, apa ini kitab orang jujur di sini? Secara literal, ini adalah kitab Yasher, ya, dalam bahasa aslinya. Yasher diterjemahkan kitab orang jujur. Yasher bisa juga nama orang, jadi kitab Yasher bisa jadi karena Yasher yang menulisnya. Tapi Yasher punya arti orang yang tegak, ya, orang yang lurus, orang yang jujur gitu. Ada yang berkata, apa ini kitab orang jujur? Ada banyak teori mengenai ini. Ada yang bilang kitab Yasher itu kitab Kejadian, ada yang bilang kitab Ayub dan sebagainya. Namun yang paling cocok sepertinya kitab orang jujur ini adalah satu kitab historis saja, satu catatan historis yang ditulis sebelum kitab Yosua ditulis, yang barangkali mencatat peristiwa-peristiwa yang menarik begitu, ya. Jadi ya semacam satu kitab lah begitu yang ada di antara orang Israel.
yang mencatat peristiwa-peristiwa, tapi karena itu bukan kitab yang diinspirasikan, maka kitab itu tidak Tuhan pelihara dan sudah hilang gitu. Tidak masalah, jadi ada banyak kitab yang tidak Tuhan inspirasikan, yang akhirnya hilang. Salah satunya kitab Orang Jujur di sini. Jadi ini hanya satu kitab yang ada di zaman itu yang sekarang tidak ada lagi, dan kita hanya tahu mengenai kitab ini karena ada kitab Yosua. Kitab Yosua diinspirasikan oleh Tuhan, makanya ada pada kita. Jadi semua kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan akan Tuhan pelihara. Yang tidak Tuhan inspirasikan, ya dia bisa hilang, ya. Oke, jadi ada banyak pelajaran yang kita dapat dari Yosua pasal 10. Marilah kita menerapkannya dalam kehidupan kita, dan kita minta Tuhan menolong kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Engkau sudah begitu baik pada kami. Dan Tuhan, kami rindu untuk seperti Yosua, Tuhan, mengandalkan Engkau dan berperang dalam peperangan rohani kami dan bekerja bagi-Mu. Dan berikan kami kemenangan, Tuhan, ketika kami bersandarkan kepada Engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan melanjutkan sesi selanjutnya di waktu lain. Ya, mungkin besok, mungkin kapan lagi Anda mendengarkan Mutiara Kebenaran ini. Jangan lupa terus mengucap syukur pada Tuhan, terus bergantung kepada Tuhan. Sampai berjumpa, saya Dr. Stephen Einstein Liao. Maranatha.